Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita mau diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya akan bawakan kepada kita, yaitu Markus 1 ayat 8. Ini tema firman Tuhan malam hari ini yang berkati kita, yaitu firman Tuhan yang berkata, Markus 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Saudara dalam kasih nama Tuhan, sebelum saya uraikan firman Tuhan ini yang berkati kita, seperti pepatah mengatakan, al maka tak sayang. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan ini, lebih dahulu akan saya adalah sebagai hamba Tuhan, setelah pendeta tanggang, saya melayani pentak di Gunung Anom. Saya ini dikaruniai 6 anak, 5 perempuan, 1 laki-laki. Saudaraku, malam hari ini saya diberikan kesempatan bagi firman Tuhan, tema kuasa baptisan Roh Kudus dalam akhir zaman ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan bahwa di sana dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudaraku, dalam ayat ini ada dibicarakan 2 baptisan, air dan baptisan Roh Kudus. Walaupun banyak atau asumsi bahwa baptisan itu ada 3, air, dan baptisan api. Tetapi saya mengangkat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana relevansi dari baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita di zaman masa kini. Jadi kita fokus kepada suatu tema, kita mau renungkan ya. Pada malam hari ini, aku dalam kasih nama Tuhan, saudara dalam kasih dalam nama Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, bicara tentang Roh Kudus, bukanlah suatu pengajaran baru, sekedar atau pengajaran baru di zaman kita. Roh Kudus itu sudah menjadi suatu inti daripada keterlibatan Tuhan, yaitu pribadi Roh Kudus sejak daripada penciptaan langit dan bumi isinya. Yang artinya, saudara kasih nama Tuhan, bahwa Roh Kudus itu di penciptaan atau di zaman awal atau di zaman dahulu, mulai dari zaman penciptaan, Roh Kudus itu sudah ada, saudara dalam kasih nama Tuhan. Tapi malam hari ini, saudaraku, kita mau menyelidiki, kita mau merenungkan seberapa relevansinya, seberapa pentingnya masih baptisan Roh Kudus ini dalam zaman kita yang sekarang ini, saudara dalam kasih nama Tuhan. Di zaman gereja, baptisan Roh Kudus, kalau kita boleh lihat, saudaraku, perkembangan zaman, tentu saudaraku, pemikiran manusia juga. Kalau saya mulai melihat hingga tema ataupun firman Tuhan ini sangat penting kita boleh renungkan dan disampaikan. Karena banyak gereja sekarang sudah hampir tidak lagi memahami dasar kuasa baptisan ini dalam gereja atau umat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kuasa daripada baptisan Roh Kudus di akhir zaman ini, di masa kini, adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat mendasar di dalam pertumbuhan.
iman kita, saudara terkasih. Mengapa saya katakan demikian, saudaraku? Ada banyak teologi atau ada banyak pemikiran-pemikiran. Ada banyak asumsi barangkali. Ada yang mempermudah, ada orang menyederhanakan, ada orang yang sangat masih fanatik dengan sistem-sistem lama. Tapi saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, malam hari ini saya mau memberikan renungan bagi kita bahwa baptisan Roh Kudus adalah suatu pengajaran yang mendasar dan sangat penting dalam kehidupan kita. Berkenan saudara kasih, dalam berapa hari ini, minggu yang lalu, ya, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Saya gereja Pentakosta sebelum hari Minggu semalam merayakan. Ini mengadakan ibadah 10 malam sesuai dengan firman. Dalam ibadah yang 10 malam ini, saudara, kami berkeyakinan ada acara Tuhan yang akan melawat umatnya melalui Roh Kudus dalam kebaktian malam ini. Di sana, saudaraku, kita dididik, kita diajari, bahkan kita dituntun. Dalam 10 malam itu berbagai atraksi atau berbagai manifestasi daripada turunnya Roh Kudus atau lawatan Roh Kudus, baik secara bersama-sama berkumpul, baik itu secara pribadi. Dan di malam hari ini, saudaraku, kalau kita mau renungkan firman Tuhan, kalau kita lihat berbagai pengaruh-pengaruh dalam setiap segi kehidupan yang sangat banyak mempengaruhi cara pikir kita, perilaku kita, bahkan saudaraku, mencintai atau mengasihi Tuhan di dalam iman kita seringkali sudah bergeser oleh karena pertumbuhan atau perkembangan dunia. Itulah sebabnya saya merasa, saudaraku, bahwa kuasa baptisan Roh ini adalah suatu hal penting yang mendasar di dalam iman kita. Itulah sebabnya malam hari ini, saudara, saya mau sampaikan dan saya mau berbagi daripada pengalaman firman Tuhan terhadap diri saya sendiri dan kepada saudara kasih oleh mana pun saudara berada. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, di zaman kita yang serba kompleks ini, di zaman kita yang sekarang ini yang sudah dipengaruhi berbagai sogokan-sogokan konsumtif atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak kita untuk kita beralih kepada tuntutan-tuntutan zaman yang mendesak dalam kehidupan kita, terkhusus kehidupan orang-orang, anak-anak Tuhan. Yang saya maksud adalah, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, ada orang, saudaraku, tidak lagi merasa tidak harus memiliki cara, atau barangkali ada banyak orang beriman tidak penting lagi baptisan daripada Roh Kudus. Atau barangkali, saudaraku, ada banyak pengajaran-pengajaran membuat pengajaran kebenaran ini menjadi kabur atau bahkan ditinggalkan dalam kehidupan saya. Tetapi malam hari ini, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, rindu untuk kita balik kita baca firman Tuhan. Dikatakan, saudaraku, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lalu, saudaraku, kita boleh renungkan tema kita, dikata kuasa baptisan Roh Kudus di akhir zaman, di masa kini. Apa yang perlu kita boleh renungkan di dalam kehidupan keimanan orang yang percaya? Atau bagaimanakah relevansi daripada baptisan Roh Kudus ini
di dalam kehidupan kita masa kini. Nah ini saudaraku yang saya mau bagi-bagi kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, jika kalau kita saudaraku mengalami baptisan Roh Kudus dalam hidup, kita harus lebih dulu saudaraku mengenal secara pribadi bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu bagian pribadi Tritunggal Allah. Yang dimana Roh Kudus ini sangat berperan dalam kehidupan keimanan orang. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kuasa Roh Kudus ini akan memberikan kepada kita makna, akan memberikan kepada kita suatu pegangan yang kuat, pegangan yang prinsip di dalam hidup kita, untuk kita menjadi seorang umat Tuhan yang tahan dan kokoh di dalam menjalani hari-hari atau zaman yang kita hadapi. Mengapa saya katakan demikian saudara dalam kasih nama Tuhan? Jika kalau kita tidak mengalami baptisan daripada Roh Kudus, maka kita saudaraku akan terpental, akan lari dari suatu pemahaman keimanan akan sesat saudara. Oleh sebab itu saudaraku dalam kasih nama Tuhan, baptisan Roh Kudus penting dalam kehidupan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahwa Roh Kudus ini adalah suatu pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan di hari Pentakosta, yang akan menjadi sahabat, yang dia akan menjadi penolong, dia akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap perjalanan rohani kita, dalam masa kita, dalam hidup kita saudaraku. Betapa pentingnya baptisan daripada Roh Kudus ini dalam hidup kita. Karena kita saudaraku, ada beberapa hal sangat penting kita renungkan kuasa daripada baptisan. Saya belum melihat seperti yang saya katakan tadi saudaraku, bahwa Roh Kudus ini bukanlah suatu hal yang baru oleh karena perjanjian baru, oleh karena di masa kita ini. Tetapi Roh Kudus mulai dari penciptaan dia sudah ada. Mulai dari penciptakan langit dan bumi serta isinya, Roh Kudus berperan. Dan kita sekarang membicarakan di dalam kehidupan kita di masa kini. Ya di mana kalau saya boleh simpulkan dan boleh saya renungkan, kalau saya boleh saya katakan bahwa Roh Kudus itu setiap untaian daripada kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, ada Roh Kudus di sana yang bekerja. Lalu saya simpulkan saudaraku dalam kasih nama Tuhan, ada 4 hal yang sangat penting. Kuasa daripada baptisan daripada Roh Kudus ini di dalam kehidupan masa kini, hidup kita di zaman akhir ini. Jika kalau kita boleh lihat keempat poin ini nanti, keempat rumus yang akan saya bagikan bagi kita, betapa pentingnya kuasa daripada baptisan Roh Kudus bagi kehidupan orang gereja dan orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, puji Tuhan. Saudaraku, yang pertama boleh saya simpulkan dari semua kitab suci kita, perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan berakar dari ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini saudaraku, bahwa kuasa daripada baptisan Roh Kudus itu memiliki fungsi, memiliki kepentingan sangat di dalam hidup kita, yaitu bahwa Roh Kudus itu memastikan bahwa kita memiliki identitas. Yang artinya saudaraku, bahwa jika kalau kita tidak memiliki atau tidak mengalami baptisan Roh Kudus itu, maka identitas iman kita dan kekristenan kita tidak akan. Tapi saudaraku, jika kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, itu akan menjadi suatu pertanda identitas yang pasti dalam hidup. Tanpa kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka saudaraku dalam kasih Tuhan, saudara akan bisa lihat perbedaan-perbedaan orang yang dibaptis Roh Kudus dan orang yang tidak. Mengapa saya katakan sedemikian saudaraku? Jika kalau Roh Kudus itu membaptis hidup kita,
maka itu akan menjadi suatu kepastian, nunjuk dan memeteraikan identitas iman dan rohani. Dengan bertujuan saudaraku dalam kasih nama Tuhan, bahwa baptisan Roh Kudus itu akan memastikan identitas kita, yang berarti saudaraku, jika kalau kita sudah memiliki materai baptisan Roh Kudus sebagai identitas di dalam hidup kita, maka kita saudaraku akan memiliki suatu pengakuan yang sah bahwa kita adalah milik Kristus. Saudaraku, saya mau bawa kita baca dulu ayatnya, saudara. Kita perhatikan ayatnya di 2 Korintus 1. Baca 2 Korintus 1 ayat 22. Ya, 2 Korintus 1 ayat 22. 21 kita baca, dikatakan demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Dan ayat 22 mengatakan memeteraikan tanda miliknya, artinya milik Allah atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, ini saudaraku poin yang pertama, rumus yang pertama. Jika kalau kita mengalami baptisan daripada Roh Kudus itu, maka baptisan itu akan memastikan, memeteraikan identitas kita adalah sebagai dan milik. Sebagai dan milik Kristus. Setelah kita saudaraku mengalami itu dan pengakuan itu, kita akan memiliki pengakuan yang sah, yang artinya kita menjadi anak Tuhan. Kita adalah menjadi sah miliknya Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena baptisan Roh Kudus ini memang agak privat atau agak sepertinya pribadi, agak sulit diterangkan. Tapi saya percaya Roh Kudus ada bagi kita, bagi saudara yang mendengarkan firman. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, setelah kita saudaraku bahwa Roh Kudus itu membaptis kita, akan menjadi pengakuan kepemilikan Tuhan bahwa kita adalah milik Tuhan yang sah. Tentu kalau kita saudaraku menjadi anak Tuhan yang sah, lalu saudara kita akan menjadi anak Tuhan yang memiliki hak paten. Dikatakan tadi bahwa kita akan menjadi pemilik, menjadi pemilik yang sah, menjadi pemilik hak paten dari segala kekayaan Tuhan, segala kuasa Tuhan, dan ketuhanannya Tuhan. Kita sebagai anaknya adalah kita memiliki suatu kesempatan yang memiliki hak. Bahkan identitas kerajaan surga itu adalah identitas kita oleh karena baptisan Roh Kudus. Saudaraku sebagai anak Tuhan, Allah akan menghargai doa kita. Allah akan menghargai hidup kita ketika kita saudaraku memiliki materai itu, yaitu baptisan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Yang lebih dahsyat lagi saudaraku dalam kasih nama Tuhan, jika kalau Roh Kudus itu membaptis hidup kita, kita akan memiliki hak untuk mengklaim. Karena kita adalah sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, menjadi identitas kita sebagai anak Tuhan, menjadi identitas kita adalah kita milik daripada Allah. Maka saudaraku, kita memiliki kuasa klaim. Itu sebabnya Tuhan menghargai doa kita. Jika engkau mengatakan kepada gunung pindah ke laut, maka gunung itu akan pindah. Jika engkau berkata kepada orang buta dalam nama Yesus, yang buta boleh melihat. Bagi kita itu tidak ada yang mustahil. Karena kenapa saudaraku? Karena baptisan Roh Kudus kita memiliki suatu kuasa untuk mengklaim. Karena katakan firman Tuhan tadi, memeteraikan tanda milik Tuhan atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini saudara dahsyatnya saudaraku,
di masa zaman kita, di masa zaman terakhir ini, kita sangat penting baptisan Roh Kudus ini menjadi kepastian identitas bahwa kita adalah milik Tuhan. Saudaraku, dalam kasih nama Tuhan. Di sana, saudaraku, jika kalau Roh Kudus itu sudah memeteraikan diri kita melalui baptisan, maka kita, saudaraku, memiliki identitas yang sah. Anak Tuhan memiliki hak meminta kepada Bapa. Kita memiliki hak apa yang menjadi milik anak. Tuhan akan itu. Dan kita memiliki hak paten. Dan kita memiliki kuasa untuk mengklaim, saudara kasih nama Tuhan. Oleh karena kita sudah dipastikan, dimeteraikan oleh karena baptisan kudus dari identitas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bahwa bahwa kuasa daripada baptisan Roh Kudus di masa kini, di zaman terakhir ini, saudaraku dalam kasih nama Tuhan, kita sangat penting. Yang poin kedua adalah kita sangat penting bahwa Roh Kudus itu, pengaruh baptisan Roh Kudus itu dalam diri kita, dia akan memberikan impartasi, yaitu bahwa Roh Kudus itu akan menginsafkan. Insaf artinya, saudaraku, lebih daripada bertobat. Jika sebabnya tadi ada dikatakan bahwa Yohanes membaptis kita dengan air sebagai pertobatan. Tetapi kalau Roh Kudus membaptis kita dengan Roh Kudus, kita akan lebih dari bertobat, yaitu disebut bahwa kita akan insaf. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus itu akan menginsafkan hidup kita. Insaf, sekali lagi, insaf itu lebih daripada bertobat. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Kita akan nanti masuk apa saja yang Tuhan maksud pada keinsafan ini. Mari kita baca dulu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, saudara. Ya, Ibrani 10 ayat 10 dikatakan demikian. Atau kita baca dari ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan yang lebih dahsyat lagi, kita baca kembali di 1 Titus, ya. Kitab Titus. Kitab Titus 3, ya. Ini yang lebih jelasnya dikatakan firman. Titus 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Itu lebih nyata lagi, lebih jelas sekali, saudaraku. Dikatakan 1 Titus 3 ayat 5 dan 6 bahwa Tuhan akan memberikan kita suatu keinsafan di dalam diri kita, di mana Roh Kudus membaptis hidup kita akan menjadikan kita insaf. Insaf yang dikatakan, saudaraku, kita akan menjadi lahir baru. Insaf yang Tuhan maksud, kita akan menjadi lahir baru. Tidak akan sekedar bertobat, bukan sekedar penyesal saja, tetapi kita menjadi manusia yang berbeda, yaitu kita manusia yang baru di hadapan Tuhan. Cara pandang kita baru, perilaku kita baru, kekuatan kita, kekuatan yang baru. Saudaraku, kekuatan oleh karena pekerjaan baptisan daripada Roh Kudus ini, saudaraku. Dan saudaraku, jika kalau kita menerima baptisan daripada Roh Kudus ini, menjadikan kita, hidup kita menjadi insaf, kita akan menjadi manusia yang baru, di mana dosa-dosa kita, di mana pelanggaran kita akan Tuhan lupakan. Bahkan dikatakan akan memberikan pembaharuan dalam hidup kita. Saudaraku, dalam kasih nama,
keinsafan ini saudaraku adalah sangat penting zaman kita yang sekarang. Di masa saudara kasih. Kalau saya mau beritahu kepada saudara, ini tidak ada dalam Alkitab tertulis, tapi sebuah buku saya bahwa ada seorang hamba Tuhan mencoba untuk meneliti bahwa saudaraku manusia itu memiliki jumlah dosa itu 666 tertulis maupun tersirat di dalam Alkitab. Orang pelajar, mahasiswa Alkitab mencoba meneliti ini. Jika kalau saudaraku dia menyimpulkan dosa manusia itu berjumlah 666 tertulis maupun tersirat di dalam Alkitab. Tetapi saudaraku ada satu firman Tuhan juga di kitab Wahyu mendukung daripada penelitian ini. Yaitu mengapa iblis itu memiliki jati dirinya adalah dengan angka 666. Kenapa tidak 700 kali 777? Kenapa tidak 10, 10, 10? Mengapa tidak 555? Ternyata iblis mengklaim identitas dirinya adalah 666 yang menyatakan bahwa saudaraku penemuan dari penelitian seorang hamba Tuhan bahwa dosa manusia itu berjumlah 666 tertulis maupun tersirat di dalam Alkitab. Yang artinya saudaraku dalam kasih nama Tuhan, kalau kita lihat perjanjian lama saudaraku, firman Tuhan, Allah tak pernah gagal. Tetapi ketika Allah membuat satu sistem, Allah membuat sebuah cara, entah itu berupa peraturan pemerintahan, peraturan raja-raja, peraturan keimaman, kerasulan, saudara kasih nama Tuhan. Di sana bangsa Israel gagal dengan peraturan, gagal dengan sistem. Allah sendiri sudah membuat sistem itu, tetapi bangsa Israel gagal. Dan zaman kita sekarang pun tidak ada sistem yang terbaik untuk menanggalkan satu dosa dari kehidupan kita. Saudaraku, saya mau tanya saudara, siapa saudara menjawab dalam hati saja, atau saudara boleh renungkan, siapakah saudara boleh yang mampu berhasil menanggalkan satu dosa dari kehidupan kita? Atau saudaraku boleh berikan informasi kepada kita atau kepada kita semua teman. Ada enggak di dunia ini satu sistem untuk menanggalkan satu dosa dari kehidupan kita? Lalu kita bertanya kepada diri kita, kita dengan umur kita sekarang, berapa sudah umur kita? Atau sebesar umur yang kita alami sekarang, katakanlah seperti saya mau jalan 42 saudara. Saya belum ada menjamin. Apakah saya udah ada satu dosa sempurna saya tanggalkan dari diri saya? Saya tidak berani saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jika kalau Roh Kudus membaptis hidup kita, maka kuasanya saudaraku, dia akan memberikan keinsafan di dalam diri kita. Puji Tuhan. Lalu saudara bertanya, bagaimana itu Pak Pendeta terjadi? Bagaimana caranya itu saudaraku? Saudaraku, saya mau, saudara boleh praktekkan. Atau besok, atau sekarang pun boleh. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, jika kalau ada di tetanggamu, atau tanaman saudara dekat rumah, ada cabai di sana. Cabai ada berbunga dan berbuah. Daunnya bagus. Mungkin orang yang sering berhubungan dengan tanam-tanaman, dia mengenal namanya racun rumput. Ada banyak jenis-jenis racun rumput di pasaran saudaraku. Bagian pertanian sangat kenal racun ini. Atau mungkin kita saudaraku hampir semua tahu atau memahami. Jika kalau saudara coba ambilkan racun rumput ini, lalu kita buat di tong pompa yang sering digunakan pertanian saudaraku. Hari ini pun saudara boleh praktekkan. Coba saudara pompakan Roundup atau Gromokson, apapun namanya racun rumput. Saudara pompa kepada tanaman, sebatang tanaman cabai yang daunnya begitu lebat dan bagus, berbunga lebat, berbuah lebat. Saudaraku boleh pompa. Apa yang akan terjadi? Secara hitungan jam, saudara akan lihat bahan itu.
Hingga sampai kita tunggu beberapa jam hingga besok. Berhari-hari. Terakhirnya saudaraku, semua daun rontok, semua bunga, semua buah akan jatuh rontok ke bumi, saudara. Bahkan sampai batangnya pun akan kering. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, saya percaya saudara boleh tangkap apa yang saya maksud, saudaraku dalam kasih nama Tuhan. Demikian halnya saudaraku, jika kalau Roh Kudus membaptis hidup kita, 666 dosa itu saudaraku, engkau akan serasa tidak terasa. Satu persatu dosa itu akan tanggal dari kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itu saudaraku. Itu kuasa daripada baptisan Roh Kudus. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita di masa kini. Saya tidak mau sebut persoalan-persoalan begitu besar. Tetapi ada satu persoalan yang semua dunia panik. Dunia begitu stres. Dunia begitu menderita. Itu COVID-19, saudara. Ini sangat penting dalam hidup. Menghadapi situasi kita yang sekarang. Baptisan Roh Kudus. Mengalami baptisan Roh Kudus. Sungguhlah amat penting. Di dalam pertumbuhan iman kita. Di dalam kebutuhan rohani hidup kita. Supaya kita saudara dalam kasih nama Tuhan. Tidak dicengkram. Tidak diperbudak. Daripada dosa-dosa yang setiap hari mengintai hidup. Yang setiap hari mencoba menjebak hidup kita, saudara kasih nama. Buat kita menderita, membuat kita jauh dari Tuhan. Kita membuat kita ketakutan. Yang membuat kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Itu dosa-dosa. Alam hari. Engkau harus alami baptisan Roh Kudus itu yang menandakan memberikan kita keinsafan di dalam diri kita. Di mana keinsapan itu dia akan membuat kita lahir baru dalam hidup. Dia akan memberikan kepada kita pembaharuan. Maka Tuhan dikatakan tadi lupa akan dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Ini saudaraku yang kita harus tangkap di masa kini dalam hidup kita ini. Pentingnya baptisan Roh Kudus dalam hidup. Dalam 1 Titus tadi ayat pasal 3 ayat 5 dan 6. Jelas sekali saudaraku akan berikan kita syafaat dalam diri. Di contoh yang saya katakan. Roh Kudus akan tercurah. Roh Kudus membaptis hidup kita, roh kita, rohani kita. Diri kita tertumpah. Kita larut di dalam jamahan Tuhan. Lawatan Roh Kudus. 666 dosamu. Satu persatu akan rontok, meninggalkan hidup kita. Terasa tak terasa. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita akan terfokus. Terus merindukan Tuhan hari demi hari. Hari-hari kita baru sama dengan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dalam kasih nama Tuhan. Itulah saudaraku. Kuasa daripada baptisan Roh Kudus di masa kini. Yang sangat perlu sekali di dalam kehidupan kita. Kita sudah ada 2 poin saudaraku. Yang pertama tadi bahwa Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu akan memastikan identitas kita semacam KTP ya, semacam KTP. Saya akan tadi lupa sedikit lagi saudaraku bahwa dengan identitas itu, kelak nanti Yesus datang kedua kali, dia akan menjumpai identitas itu, dia akan melihat materai itu. Saya lupa ayatnya saudaraku, tetapi ada ayatnya. Bahwa saksi yang menyatakan ketika Yesus datang, ada roh, ada materai Roh Kudus di dalam diri kita. Sebagai saksi bahwa kita pantas, bahwa kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kita memiliki identitas. Yang kedua tadi saudaraku, bahwa Roh Kudus itu akan memberikan keinsafan lebih daripada bertobat dalam diri kita saudaraku. Saudaraku, kita masuk dalam poin ketiga saudara. Bahwa kuasa Roh Kudus zaman terakhir ini, zaman masa kini saudara dalam kasih nama Tuhan. Bahwa Roh Kudus itu jika kalau dia membaptis hidup kita. Barangkali 3 Pak Pendeta. Saudara bertanya dalam, saya bingung lagi Pak Pendeta. Bagaimana saya boleh mengalami baptisan Roh Kudus? Saya mau katakan kepada saudara, hanya satu saja. Memang kalau kita boleh mendengarkan bapak-bapak teolog ya barangkali akan panjang ya, pola pikir dan cara pikir. Saya mau tahu, saya
supaya saya sederhanakan. Saudaraku, hanya satu yang saudara harus bertemu pribadi dengan Tuhan. Engkau berusaha dengan cinta secinta-cintanya bertemu pribadi dengan Tuhan. Pengalaman orang dalam Roh Kudus dengan pengalaman kita yang Tuhan berikan tidak akan sama. Kita akan mengalami suatu perbedaan. Bahasa roh orang lain dengan bahasa roh kita akan berbeda. Pengalaman saudara, dan bahkan tidak ada bahasa yang tercanggih di dunia ini yang bisa membahasakan, menerjemahkan betapa indahnya dan cintanya suatu pertemuan pribadi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya hanya dirimu dan diriku pribadi berjuang dengan cinta secinta, rindukan bertemu. Hanya itu saja rumusnya. Tidak ada sistem di situ. Hanya kepolosanmu, kerinduanmu saja. Lalu saudara akan diberikan tanda baptisan Roh Kudus. Engkau akan berbahasa baru. Engkau akan berbahasa roh. Seperti apa itu Pak Pendeta? Yesus sendiri, Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu. Ini bisa saja saudaraku satu topik lain. Tetapi itu sudah saya pastikan. Saya selalu tantang itu dalam di kelas-kelas teologi saya. Bahwa bahasa roh itu tidak harus alfabet. Hana berbahasa roh dengan mulut berbusa-busa. Tak pernah satu kata pun dia mengatakan satu bahasa lain. Tapi Eli tidak tahu sebenarnya apa bahasanya Hana. Tapi dia memiliki kata-kata profetik di dalam dirinya. Oleh karena roh menerangkan bahwa dia membutuhkan anak tahun depan. Sampaikanlah para kenabian kepada dia akan punya. Itulah Nabi Samuel. Dan itu juga akan terjadi di zaman kita semua. Bahasa roh dengan bahasa lidah berbeda, sangat berbeda. Tetapi kita di lain waktu, kita akan merenungkan firman tentang bahasa. Tetapi saudaraku, supaya saudara boleh menangkap apa yang saya sampaikan malam hari ini. Saudara hanya membutuhkan malam hari ini niatmu bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dengan rindu serindunya, dengan cinta secintanya. Saudara akan bertemu kepada Tuhan secara pribadi. Tidak ada bahasa yang tersempurna menceritakan betapa indahnya pertemuan. Saudara boleh tanya siapa orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Tak sanggup dia sendiri. Saya sendiri pun, ya kecintaan saya berapa tahun jadi hamba Tuhan, saya akan mengorbankan seluruh hidup, mengorbankan apa yang ada. Itu hanya itu, sekedar itu saudaraku, wujud atau cerita bahwa saya pernah bertemu melalui baptisan itu. Tetapi sebenarnya itu tidak cukup. Saudara harus lihat hati saya paling dalam. Tetapi saya sendiri tidak sanggup menceritakan apa indahnya dari itu. Nah itu saudaraku yang penting kita boleh alami supaya kita boleh dibaptis. Baik saudara, kita masuk lagi di poin ketiga. Apa yang menjadi kuasa daripada baptisan, daripada Roh Kudus itu betapa pentingnya di masa kini, masa hidup kita sekarang. Yaitu yang ketiga saudaraku, jika kalau baptisan Roh Kudus itu, dia akan memberikan kita suatu ketahanan. Dengan kata lain adalah imunisasi. Yaitu Tuhan akan membangun suatu pertahanan di dalam diri kita. Melalui baptisan Kudus itu. Saudaraku dan kasih Tuhan, bangunan itu, kekuatan itu boleh kita miliki di dalam hidup kita. Mari kita baca dulu kebenaran ini di 1 Tesalonika, saudaraku dan kasih Tuhan. Ya. Kita baca 1 Tesalonika 1 ya, di ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan dikatakan. Kita baca dari mulai ayat 4. Ya, ayat 4 mengatakan demikian. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritahukan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penuntun kami, dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, perhatikan saudaraku. Tadi disebut ketahanan, semua persoalan yang paling berat kita hadapi, kita boleh bersukacita. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Di ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah
Makedonia dan Akaya. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, saya mau sederhanakan ayat ini. Dikatakan begini saudaraku, bahwa Roh Kudus akan membangun suatu imunisasi, yaitu benteng kekuatan dalam diri kita. Maka kan Roh Kudus, ya, dia akan memastikan kepemilikan hidup kita tadi, kita akan Tuhan pertahankan. Hidup kita itu akan dipertahankan dalam setiap situasi dalam hidup. Kalau Roh Kudus membaptis hidup kita. Katakan begini saudaraku, ayat yang tadi disaudarakan begini, bahwa setiap firman Tuhan yang kita lakukan di dalam Roh Kudus akan disertai daripada baptisan Roh Kudus itu, memberi kekuatan baik kuasa, memberikan kekuatan baik kemampuan, memberi kekuatan kepada kita melebihi apa yang kita tahu, melebihi semua apa yang kita takuti di bumi. Saudaraku, dikatakan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Telah disebut bangunan daripada protek daripada Roh Kudus, akibat dari baptisan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Saudaraku, Roh Kudus akan memberikan, membangun kekokohan, kepastian bahwa kita Tuhan pertahankan dalam hidup kita. Dan setiap firman Tuhan yang kita kerjakan, Roh Kudus ada di sana. Memberikan kita penghiburan, dikatakan sukacita walaupun kita dalam penderitaan yang berat, dikatakan. Itu kekuatan, itu imunis. Artinya Roh Kudus akibat baptisan Roh Kudus memberikan proteksi terhadap hidup kita, terhadap iman kita. Sehingga saudaraku semakin hari demi hari, saudara akan percaya diri dalam hidup ini. Karena Roh Kudus baptis. Haleluya, haleluya. Saudara dalam kasih nama Tuhan, dikatakan tadi bahwa imunisasi membangun building, ya, membangun daripada kekuatan proteksi dalam diri. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, supaya kita boleh memahami, supaya kita boleh langkah dengan pasti. Keyakinan itu dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengerjakan sukacita dengan semua apa yang kita alami, dengan semua apa yang kita hadapi. Saudaraku dalam kasih nama, itu semua boleh dikerjakan Roh Kudus, asalkan kita mengalami kuasa daripada baptisan Roh Kudus ini. Ini sangat penting dalam hidup kita, apalagi zaman kita sekarang saudaraku. Kita butuh kasih dampingan, yaitu Roh Kudus dalam diri. Dan yang terakhir saudaraku dalam kasih nama Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus, kuasa daripada baptisan Roh Kudus di dalam hidup kita di masa kini, zaman kita yang sekarang ini, saudara kasih nama Tuhan, bahwa Roh Kudus itu akan memeteraikan, bahwa Roh Kudus itu dia akan menjadi sumber inspiratif dalam diri kita. Dia akan menjadi indera yang keenam. Kenapa demikian, saudaraku dalam kasih nama Tuhan? Yang keempat, rahasia yang keempat, kuasa daripada baptisan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus membaptis hidup kita, maka Roh Kudus akan menjadi sumber inspirasi baru setiap hari dalam hidup. Boleh dikatakan dia akan menjadi indera keenam. Kenapa? Karena panca indera kita sudah memiliki butuh. Maka Roh Kudus itu akan menjadi sumber. Dia akan memberikan asupan pikiran baru, cita baru, masa depan baru, harapan-harapan baru. Dia akan mengajari kita pengertian firman Tuhan. Sehingga di dalam pengertian firman Tuhan itu akan terselip hal yang baru dalam diri. Kenapa saudaraku? Karena pikiran kita sudah lemah. Saudara, kemarin kita periksa kebenaran ini. Dikatakan saudaraku firman Tuhan dalam Lukas 12, ya, kita bagi. Lukas 12 ayat 12. Katakan demikian. Kita baca dari ayat yang 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu
Apa yang harus kamu katakan? Haleluya, luar biasa firman Tuhan ini. Roh Kudus dikatakan, ya kalau ada pemerintah berbeda dengan pemerintah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Salah menafsir. Dikatakan firman Tuhan, kalau merintangi hidupmu, yaitu pemerintah. Ya, dikatakan tadi, penguasa, berbeda penguasa dengan penguasa. Pemerintah. Kalau penguasa, pemerintah, ada 3/4 malaikat yang diturunkan, yang diseret oleh Lucifer, menguasai langit, menguasai laut, menguasai daratan, yang mereka seringkali menunjukkan dirinya karena belum waktunya Tuhan datang. Dia menunjukkan dirinya begu gajang kata orang Tong Batak. Dia menunjukkan dirinya si kolor hijau. Dia menunjukkan dirinya babi ngepet. Dia menunjukkan dirinya setan. Dia menunjukkan dirinya kuntilanak. Itu disebut penguasa darah. Sebabnya sekali firman Tuhan mengatakan, musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa di udara. Penguasa di udara. Roh-roh di udara. Roh-roh teritorial. Artinya saudaraku, jika kalau itu setiap hari yang menyandra hidup kita, yang menyesatkan hidup kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita sakit, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dibaptis, katakan pada saat itu juga, karena Roh Kudus ada dalam diri kita, karena kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, jangan engkau takut. Pada saat itu Roh Kudus akan menjadi inspirasi baru dalam diri. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, saya mau berikan ilustrasi satu ilustrasi lagi. Gambarkan daripada bahwa Roh Kudus itu jadi inspirasi. Karena ada seorang hamba Tuhan ya berkhotbah, dan saya kenal hamba Tuhannya. Dan hamba Tuhan itu sendiri langsung bercerita di khotbahnya, dan saya mendengar khotbah. Suatu ketika saudaraku, Pak Pendeta ini dengan timnya dari Medan ini, mereka mau mengadakan KKR di Kalimantan. Saudara perhatikan, ada seorang hamba Tuhan di Medan ini mau mengadakan KKR ke Kalimantan. Tentu saudaraku menentukan suatu hari, katakanlah hari H. Pada saat sebelum hari H datang atau ketemu, maka saudaraku terjadilah kebakaran hutan. Baik di Sumatera Utara, baik di Jambi, di Kalimantan, semua terjadi pembakaran hutan. Tentu saudaraku, asap dari pembakaran hutan itu saudaraku membuat langit Indonesia ini gelap gulita. Bahkan negara tetangga kita pun keberatan oleh karena asap dari pembakaran ini. Ya. Lalu saudaraku, pada satu hari H itu terjadi demikian. Lalu Pak Pendeta ini mau berangkat, ya, mau KKR ke Kalimantan. Panitia yang di Kalimantan sudah berkontribusi untuk mendatangkan semua jemaat dari berbagai desa barangkali, keadaan, ada yang sakit, ya, ada yang mau bertobat, ada yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah dikumpulkan dari berbagai daerah, pelosok-pelosok, sudah satu tempat pada hari H itu. Lalu saudaraku, maskapai penerbangan yang membawa rombongan pendeta ini bertelepon, Pak Pendeta, hari ini kita tidak bisa terbang. Kenapa? Karena langit Indonesia sudah gelap gulita diakibatkan oleh asap bakaran hutan. Dari Sumatera Utara, Jambi, Lampung, masuk lagi Kalimantan. Saudaraku, pesawat tidak bisa ya menggunakan navigasinya dengan baik. Pada kecelakaan, lalu saudaraku, jalanan itu akan ditunda. Lalu pendeta tim dari KKR ini mau ke Kalimantan, menelpon panitia yang ada di Kalimantan, Pak Pendeta, kami tidak bisa terbang oleh karena langit Indonesia ini sudah gelap gulita oleh karena asap. Aduh, bagaimana ini Pak Pendeta? Demikian daripada jawaban panitia yang di Kalimantan, saudaraku. Bagaimana ini Pak? Jemaat Tuhan sudah datang dari berbagai desa pelosok-pelosok, membawa beberapa banyak sakit,
membawa orang-orang yang mau bertobat, mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ini? Lalu saudaraku, kita tidak bisa melawan alam, kita tidak bisa mengalami situasi. Ya benar, ini adalah tindakan yang benar kita mengadakan penginjilan, tapi keadaan berkata lain. Lalu saudaraku, tim pendeta dari Medan ini mengatakan kepada panitia di Kalimantan dan rombongan di Medan, mari kita berdoa sejenak. Lalu mereka berdoa. Lalu berdoa. Mula-mula berdoa pelan-pelan. Semakin lama, semakin dirasuki pikiran, kenapa harus gagal? Lalu doanya semakin kencang. Semakin lama, semakin kencang. Tetapi langit Indonesia tidak berubah. Tapi saudaraku, semakin lama lagi mereka berdoa. Sampai kelelahan. Ketika mereka berdoa, hampir mau kelelahan. Lalu datang hujan, ditambahi lagi. Lalu pendoa ini semua, apa mau kita bilang? Apa mau kita jawab? Tim dari pendeta Medan, tim panitia di Kalimantan, semua sudah berdoa, berjam-jam, sudah lelah, sudah lemas. Bukan dijawab, tetapi ditambahi hujan. Gelap. Semakin mereka berdoa, semakin kencang, hujan semakin kencang. Apa maksud? Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, begitulah cara Tuhan. Ketika mereka berdoa kencang, semakin kencang, dan hujan pun semakin kencang, yang menyatakan bahwa anti asap itu adalah air. Yesus turunkan hujan, semakin kencang, semakin lebat hujan. Lalu saudaraku, saking kelelahan berdoa, berhenti hujan. Haleluya. Tapi langit Indonesia sudah bersih. Lalu maskapai penerbangan ini menelpon Pak Pendeta. Pak Pendeta, siapkan dirimu. Kita akan terbang. Lalu saudaraku, tim ini terbang ke Kalimantan. Maksud saudaraku, saya percaya, saudara pasti tangkap ilustrasi saya. Pikiran kita, kehidupan kita sudah gelap. Memang kita rajin berdoa, kita semakin dekat kepada Tuhan, tetapi sepertinya berlawanan yang datang dalam hidup kita. Berlawanan dengan pikiran kita, berlawanan dengan perasaan kita. Tetapi saudaraku dalam kasih nama Tuhan, seperti tim tadi, semakin mereka kencang berdoa, semakin ditambahi hujan. Tapi saudaraku perhatikan inspirasi yang saya maksud. Bahwa Roh Kudus pun akan bekerja demikian. Semakin engkau berdoa kepada Tuhan, semakin kencang urapan Tuhan dalam diri kita. Akan membersihkan kegelapan dalam pikiran kita, kegelapan dalam hidup kita. Membersihkan semua kegelapan itu. Kenapa panca indera kita, saya katakan tadi, tidak sehat? Kita butuh baptisan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itulah menghapus semua dosa. Menghapus semua kegelapan dalam pikiran kita, kegelapan dalam jiwa kita, kegelapan dalam hidup kita. Tuhan akan hapuskan dengan Tuhan memberikan inspirasi. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih daripada apa yang ada ya dalam pikiran kita, dari hati kita. Dan lebih dari apa yang kita dengar. Tuhan akan sediakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, saudaraku. Kita baca dulu firman Tuhan, Filipi 4. Filipi 4 jelas sekali dikatakan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, indah dan manis sekali firman Tuhan. Sanakan Roh Kudus menjadi inspirasi dalam diri. Saudaraku, saat ayat penutup yang lebih dahsyat lagi dikatakan saudaraku 2 Korintus ya. Di situ jelas sekali 2 Korintus Oke, 2 Korintus ayat 9 ya. Korintus 2 Korintus 2 ya, 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Firman Tuhan dikatakan begini. Ya. Satu Korintus 2 ayat 9 sampai ayat 12. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah 1 Korintus saya rasa ya. 1 Korintus. Saya coba. Saya catat tadi. 1 Korintus 2 ya. Oke. 1 Korintus 2 ya. Ayat 9. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi seperti ada tertulis ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah. Saudaraku, artinya bahwa Roh Kudus membaptis kita, maka Dia akan menjadi sumber inspirasi dalam diri kita. Apa yang dikatakan yang tidak pernah dipikirkan manusia, apa yang tidak pernah didengar manusia, berarti dia akan menjadi indera keenam di dalam diri kita, menjadi sumber inspirasi dalam hidup kita. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, malam hari ini saya percaya ada maksud daripada Tuhan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Saudara boleh berdoa dalam hati dan pikiran. Ada maksud dan tujuan, ada kasih dan cinta Tuhan yang Tuhan pesankan kepada kita melalui renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari saudara buka hati dan pikiran kita. Saya percaya saudaraku, jangan dengan membuka hati dan pikiran kita, mau bertemu pribadi dengan Tuhan, mengalami baptisan Roh Kudus, supaya baptisan Roh Kudus itu menyatakan bahwa kita adalah sah menjadi milik, yang akan memiliki hak klaim, hak untuk diberkati, hak menjadi anak saudara, dan kita akan insaf dari setiap dosa kita. Jumlah dosa begitu banyak saudara, tapi tidak ada sistem yang terbaik di dunia. Sepanjang zaman pun tidak ada sistem untuk menanggalkan satu dosa pun dari hidup kita, kecuali dengan baptisan Roh Kudus. Dan Dia akan memberikan kita membangun ketahanan iman kita. Kita boleh siap hadapi suka dan duka dalam hidup. Apa saja yang boleh kita hadapi. Bahkan saudaraku, dalam kebuntuan dunia ini, dalam kesesatan dunia ini, Dia akan hadir menjadi inspirasi dalam hidup kita. Dia akan hadir menjadi indera keenam bagi kita, menuntun kita, menasehati kita, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita seorang percaya. Haleluya. Saudaraku, doa saya akan menyertai. Malam hari ini juga saya akan berdoa kepada saudara. Kita saudaraku, firman Tuhan malam dengan saya tutup dengan doa. Saudaraku, jika ada persoalan hidupmu, atau sakit penyakit, saudara letakkan dimu tempat yang sakit, atau di dadamu, engkau mulai ulurkan tanganmu ke layar daripada handphone saudara atau media yang saudara pegang. Lalu saudara coba angkat tanganmu ke surga. Engkau nyatakan dirimu bahwa engkau rindu mengalami baptisan Roh Kudus itu untuk mengampuni dosa kita dan mengangkat kita
Dan supaya saudaraku dan saya boleh berhasil melalui zaman ini dengan baptisan Roh Kudus, kedewasaan yang dituntun oleh. Saya mau berdoa kepada saudara. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Dimanapun umat-Mu yang kami kasih, yang Engkau kasih, hari ini hari Tuhan Engkau yang lebih tahu pergumulan setiap umat-Mu. Hari Tuhan setiap jeritan hati dan pikir, persoalan-persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Malam hari ini yang mereka menyatakan diri di hadapan. Hari Tuhan bagi yang sakit, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Barangkali Tuhan ada COVID sedang Tuhan menghantui kami. Mari Tuhan menjadi imun kami. Roh Kudus lawatan-Mu memberikan kekuatan baru bagi umat-Mu di dalam nama Yesus. Penghiburan oleh karena firman-Mu disampaikan melalui kuasa Roh Kudus hari ini. Engkau rangkul setiap hati yang sedih. Engkau hiburkan beban-beban setiap persoalan yang dihadapi umat-Mu, Bapa. Di dalam nama Yesus. Dan apa yang baik, hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Emerging Ministry, seluruh keluarga abang kami. Mereka Tuhan seluruh keluarga mengabdi kepada-Mu Tuhan. Lalu media Emerging Ministry ini Tuhan, Engkau berkati seluruh peralatan, baik yang kurang peralatan, Tuhan cukupkan. Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan. Terus roh mereka akan menyala. Layani Engkau sampai Engkau datang. Tuhan berkati hamba-Mu. Warga abang kami Ginting, Tuhan tetap yang lain. Dukung acara ini. Tuhan berkati. Terus setiap hari mereka menyerukan kebenaran-Mu. Kati hamba-hamba-Mu. Kau pakai Tuhan berdiri di tempat ini. Menyuarakan suara kenabian dan kebenaran. Banyak jiwa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.